Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Di sini Dela, Hadiro. Bella, Hadiro. Puspita, Hadiro. Resti. Saya Bu. Oke, baik, semuanya masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu akan kembali mengulas materi minggu kemarin, yang mana yang akan dibahas hari ini dan minggu kemarin itu adalah sejarah perkembangan pada masa Khalifah Rasyidin, yang mana dalam sejarah perkembangan pada masa Khalifah Rasyidin itu ada 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Kita minggu kemarin membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang mana Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Beliau menjadi khalifah pertama pada saat Rasulullah wafat. Jadi Abu Bakar yang dipilih dari Umar bin Khattab, beliau langsung mengambil tangannya dan langsung membayat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan diikuti oleh Abu Ubaidah. Dan khalifah yang kedua itu Umar bin Khattab, yang mana Umar menjadi khalifah kedua, pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi khalifah dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq meninggal dikarenakan sakit. Sehingga Abu Bakar memilih Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Nah, itu materi yang kita bahas minggu kemarin dan akan kita lanjutkan. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu khalifah ketiga dan keempat, yang mana itu ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Pertama kita akan menjelaskan khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lebih muda dari Nabi 6 tahun. Kabilahnya Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut diperoleh Utsman dari usaha perdagangan. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha perdagangan ke berbagai negeri. Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang dari Utsman. Lewat Abu Bakarlah Utsman masuk ke dalam Islam. Akhirnya Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu. Tidak berapa lama kemudian, Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanannya tak pernah goyah meskipun ia disiksa oleh pamannya dari Bani Umayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali ke pangkuan agama nenek moyangnya.
Selain sifatnya lemah lembut dan tutur katanya yang halus, Utsman seorang laki-laki yang pemalu. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Hai umatku, yang paling malu adalah Utsman bin Affan." Karena kelembutannya banyak orang mencintai Utsman, dan karena pemalu pula Utsman disegani dan dihormati banyak orang. Gambaran terkenal mengenai Utsman adalah kedermawaannya, sehingga orang akan menganggapnya boros. Yang jelas, dia selalu siap mendermawakan hartanya yang melimpah, sama sekali tidak membuatnya kikir. Ia pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar. Ketika Nabi menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Byzantium, sejak masuk Islam, Utsman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegak agama Islam. Karena mendapatkan permusuhan yang sengit dari penduduk Mekah, Rasulullah menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habsyi. Bersama istrinya, Utsman pun hijrah ke Habsyi. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan yang mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan dan budi pekertinya. Karena itulah, setelah Ruqayyah wafat, Nabi pun menikahkan Utsman dengan Ummu Kalsum, yang mana Ummu Kalsum adalah salah satu putri Rasulullah. Pernikahannya dengan Ummu Kalsum tidak lama karena Ummu Kalsum meninggal lebih dulu. Itulah yang menjadikan Utsman dijuluki Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Begitu sayangnya Nabi sehingga beliau berkata, "Seandainya aku punya putri yang lain lagi, maka akan kunikahkan juga dengan Utsman." Kedudukan Utsman yang begitu mulia di sisi Nabi membuatnya sangat dihormati oleh kaum muslimin pada masa Abu Bakar dan Umar. Pendapat Utsman selalu didengarkan dan diperhatikan. Tidaklah mengherankan jika Umar bin Khattab menunjukkan sebagai salah satu anggota Dewan Syura. Lewat Dewan Syura itu pun Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada hari Rabu, waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib naas. Beliau ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang memberi nama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman, Umar masih bisa bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman. Zubair bin Awan, dari 6 anggota Dewan Syura tersebut, mereka merupakan sahabat terkemuka dari Nabi dan yang mana masih hidup pada saat itu.
Lalu mereka bersidang untuk menentukan siapa pengganti Umar. Abdul Rahman bin Auf merupakan ketua sidang, yang mana sidang dilakukan selama 3 hari. Pada hari terakhir, 4 sahabat Nabi yang menjadi calon khalifah mengundurkan diri. Selain dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Jadi calon khalifah tinggal Ali dan Utsman. Ketika dibaiat, usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Sehingga beliau yang terpilih menjadi seorang khalifah karena pertimbangan usia. Meskipun Utsman telah menjadi seorang khalifah, tapi sifat kedermawannya tidak berkurang sama sekali, bahkan ia menjadi lebih dermawan. Dia menaikkan tunjangan untuk umat muslim demi kesejahteraan mereka. Harta kekayaan berupa jizyah dan harta rampasan perang yang didapat dari daerah taklukan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, itu mungkin hanya itu penjelasan dari khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Siapa 6 anggota Dewan Syura yang akan menjabat menjadi seorang khalifah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Yang Ya. pertama Abdurrahman bin Alif Bin Auf. Ya, bin Auf. Lalu kemudian ada Zubair bin Dia tulisan sekarang. Dia tulisan. Pertanyaan. Tulis bagus mana? Tulisan dong. Tahu, Dengan mudahnya nggak ngomong seperti itu, Ani. Berusaha semaksimal mungkin, oh. Bin Zubair bin Awaf. Apa itu awas? Bin Awan. Nggak ada di sana Awan gitu. Awan. Ini dia mana tadi? Mana ya? Hmm. Kalian dia tulisan, Pak. Ini dia tulisan. Tulisan. Abdurrahman bin Auf. Mana dia? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Jika kalian memperhatikan, maka kalian bisa menjawabnya. Pertanyaannya adalah, siapa 6 anggota Dewan Syura? Saya, Bu. Ya, kepada kita silakan. Yang pertama ada Abdurrahman bin Auf, lalu yang kedua Zubair bin Awan, yang ketiga Sa'ad bin Abu Waqqas, yang keempat Thalhah bin Ubaidillah, ya. Lalu yang kelima Ali bin Abu Thalib, dan yang keenam Utsman bin Affan, Bu. Oke, jawabannya benar. Berarti kalian memang memperhatikannya. Lanjut ke khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke, Ibu akan membahas tentang biografi Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat. Ingat, lahir pada hari Jumat. Tanggal 13 Rajab di kota Mekah. Sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan
Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singa. Namun ayahnya lebih suka menamainya Ali yang artinya luhur dan tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak dari Abdullah yang merupakan ayah dari Nabi. Jadi Ali dan Muhammad merupakan saudara sepupu ketika Ali masih kecil, ketika umurnya masih 10 tahun. Secara keseluruhan ia adalah orang ketiga yang masuk ke Islam dan masuk ke dalam golongan dari anak-anak. Di bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tambah berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Ali tambah menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lembut hati dan sangat pemurah. Kecerdasannya yang sangat menonjol. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah karena merupakan salah satu sahabat dekat Nabi. Ia menerima langsung pengajaran Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Ali bekerja sebagai petani seperti Abu Bakar dan Umar. 2 tahun setelah hijrah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri kesayangan Rasulullah SAW. Dari pasangan inilah lahir 2 cucu Rasulullah SAW yang bernama Hasan dan Husain. Dari Madinah bersama Nabi dan kaum muslimin lainnya berjuang bersama-sama. Ali hampir tidak pernah absen dalam mengikuti perang bersama Rasulullah seperti perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar dan pembebasan kota Mekah. Pada ekspedisi ke Tabuk, Ali tidak ikut dalam perang kaum muslimin atas perintah Nabi. Ali diperintahkan tinggal di Madinah untuk menggantikannya mengurus keperluan warga kota. Kaum munafik menebarkan fitnah dengan mengatakan bahwa Nabi memberi tugas itu untuk membebaskan Ali dari kewajibannya perang. Mendengar hal tersebut, Ali pun merasa sedih. Dengan pakaian perang, ia pun menyusul Rasulullah SAW dan meminta izin bergabung dengan pasukan perang. Namun Nabi SAW bersabda, "Mereka berdusta. Aku memintamu tinggal di Madinah untuk menjaga keluarga dan harta bendaku. Tidaklah engkau bahagia, wahai Ali, bahwa engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa. Ingatlah bahwa sesudahku tidak ada nabi." Dengan patuh, Ali pun kembali ke Madinah. Sepeninggal Nabi SAW, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Begitu terhormat posisi Ali di mata umat Islam. Bahkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ketika menjabat sebagai khalifah tidak pernah mengabaikan nasihat-nasihat dari Ali. Meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, namun Ali memiliki sifat penyayang yang luar biasa. Ali tak pernah membunuh musuhnya yang sudah tidak berdaya. Bahkan ia pernah tidak jadi membunuh musuhnya dikarenakan musuhnya meludahinya sehingga membuatnya marah. Lalu dalam hidup keseharian, Ali hidup dengan bersahaja. Meskipun miskin, Ali tetap gemar bersedekah. Ali tak segan-segan menyedekahkan makanan yang semestinya untuk keluarganya. Bahkan Ali dan keluarganya tidak makan berhari-hari karena makanan milik mereka diberikan kepada peminta-minta.
Melihat berbagai keutamaannya, tidaklah mengherankan jika Khalifah Abu Bakar seringkali meminta pendapat Ali sebelum mengambil tindakan. Sebenarnya ia bahkan sempat berpikir untuk menunjuk Ali sebagai khalifah penggantinya. Namun karena berbagai pertimbangan, maka Abu Bakar membatalkan niatnya untuk menunjuk Ali sebagai khalifah. Ketika Umar menjabat menjadi seorang khalifah, ia juga tak pernah mengabaikan saran-saran Ali. Umar bahkan memasukkan Ali sebagai salah satu calon khalifah sesudahnya. Ketika Khalifah Utsman memerintah, nasihat-nasihat Ali juga menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Jadi itu biografi dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Umar, Ali mengutus kedua putranya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awan dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun Ali belum juga mengambil keputusan. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi seorang khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Hijriah. Maksudnya 656 Masehi. Itu tadi salah ya. Bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifahnya. Namun sayangnya ternyata tidak seluruh kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selama masa kepemimpinannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib sibuk mengurusi mereka yang tidak mau membaiat dirinya tersebut, sama seperti pendahulunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Khalifah Ali juga hidup sederhana dan zuhud. Ia tidak senang dengan kemewahan hidup. Ia bahkan menentang mereka yang hidup bermewah-mewahan. Ali bin Abi Thalib adalah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, teguh pendirian dan pemberani. Tak ada yang meragukan keperwiraannya. Berkat keperwiraannya, Ali mendapatkan julukan Asadullah, yang artinya singa Allah. Karena ketegasannya pula, ia tidak segan-segan mengganti penjabat gubernur yang tidak becus dalam mengurusi kepentingan umat Islam. Ia juga tidak akan segan-segan memerangi mereka yang
melakukan pemberontakan. Di antara peperangan itu adalah perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal dan Siffin. Berkat ketegasan dan ketangkasannya, perang Jamal dapat dimenanginya. Namun dalam perang Siffin, Khalifah Ali tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Ali hampir memenangi peperangan tersebut, namun pihak Muawiyah meminta kepada Ali agar diadakan perjanjian. Perjanjian itu perjanjian damai yang disebut perjanjian di Daumatul Jandal. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan hari ini. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak Bu, tidak Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawabnya? Silahkan angkat tangan. Yang mana pertanyaannya? Kapan Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai dibaiat menjadi seorang khalifah? Saya Bu, Ya, kepada Puspita. pada tanggal 13 Rajab di kota Mekah Bu. Ya, benar. Oke, satu lagi ya. Pertanyaannya adalah apa julukan dari keperwiraannya Ali bin Abi Thalib? Ya, kepada siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya. Asadullah Bu, yang artinya singa Allah. Ya, betul. Kenapa kamu terlalu lama memikir? Oh, lupa-lupa ingatnya. Ya Bu. Oke, mungkin hanya itu saja yang kita bahas hari ini. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menikmati pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya udah video.